warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang masih cinta dengan NKRI, waspada, karena ada kelompok yang ingin menguasai dan merebut pengaruh yang ada di Indonesia, mulai melenyapkan pengaruh Wali Songo dengan cara membuat kuburan-kuburan palsu. Dan kuburan palsu ini ada yang murni palsu, ada yang memang leluhur yang sudah lama nanti diganti namanya dengan kelompok Balawi. Dan ini seperti contoh yang kita temukan sejarah perebutannya Israel di tanah Palestina. Dengan bermodalkan 300 kuburan palsu, Palestina direbut dengan diklaim bahwa kuburan tersebut adalah milik Yahudi. Nah, ini terjadi di Indonesia, dan ini fakta-fakta, dan ini bukti-bukti kuburan-kuburan palsu di seluruh wilayah, dari mulai Jawa, bahkan sampai Kalimantan ditemukan. Dan kebetulan rekan-rekan yang ada di daerah lain seperti Sumatera, Sulawesi, dan lain belum memberikan laporan. Cuma informasi terakhir sudah ditemukan 3.000 kuburan palsu. Ya, maksudnya palsu ini leluhur yang dibalawikan, atau memang ada kuburan yang tidak ada jasadnya, tapi cuma ada nisannya, tapi sudah dibalawikan. Ya, tonton ini, tonton sahabat, dan sebarkan. Ya, biar umat terselamatkan oleh tipu daya kelompok yang ingin merebut dan menguasai negara kesatuan Republik Indonesia dengan kedua agama, dengan merubah sejarah. Makam palsu Sayyid Ismail Assegaf mburi Masjid Serayu. Lho, kuwi mbahne buyut Takin Assegaf. Jawani-wani karo Takin iki sih Habib kuwi. Margane Assegaf ning ditemploki lho karo wong kene ra oleh iki mone kene. Mulai. Mbak langkong lonolon siapa rusak kaki kepok. Lonolon saya terutama Abdul Yasin. Kepok itu dilestarikan. Ada saya kan lupa lagi. Sebenarnya apalah. Satu aja saya lonolon. Alim, insyaallah minas sholihin. Nika mesen sing engko mun mate. Kalimantan Selatan menemukan 10 buah nisan Habib yang tidak jelas asal-usulnya. Ke-10 nisan tersebut ditemukan di sekitar makam Datu Amandit dekat makam Pangeran Tengah Amandit, Jalan Rel, Desa Taniran. Di nisan tersebut tertuliskan nama Al Zainal Abidin bin Muhammad bin Yusuf Al-Kaf, Al Habib Husin bin Abdullah Yusuf, Al Habib Abdullah Yusuf bin Muhammad Al Azmat Khan bin Karim Soleh, Al Habib Muhammad bin Husin bin Ahmad Assegaf, Abdurrahman bin Ali bin Husin, Al Habib Muhammad bin Alwi bin Husin Al-Haddad, Ahmad Nur bin Abdurrahman bin Ali, dan masih ada beberapa lainnya. Anehnya nih geng, di antara nisan-nisan tersebut ada yang bertuliskan tahun kelahiran dan meninggalnya para Habib ini. Hanya saja, tahun yang tertulis di nisan tersebut sudah ratusan tahun lamanya, yaitu ada yang 1621 sampai dengan 1875. Nah itu berarti kan jadul banget, lama banget gitu ya. Setelah para warga menemukan nisan tersebut secara tiba-tiba, langsung nih penemuan ini dilaporkan kepada tokoh masyarakat setempat. Lalu kemudian perwakilan dari Desa Taniran, lalu perwakilan dari Habaib Kandangan, perwakilan Zuriat Gusti Banjar didampingi pembakar, Ketua RT, dan anggota Polsek Angkinang memeriksa kebenaran dari nisan tersebut, yang kemudian memutuskan untuk mencabut nisan itu karena memang sebelumnya tidak ada makam di sana. Yang bisa jadi berarti makam itu hanya makam palsu yang baru dibuat. Dan bahkan dari batu nisannya aja kelihatan gitu ya, kalau nisannya itu masih baru banget. Jadi nggak mungkin, nggak sesuai dengan tahun yang tertera pada batu nisan. Yang mana kalau misalkan memang udah lama, harusnya nisannya udah pudar, berlumut. Atau mungkin ya, orang yang mau memalsukan hal itu baru aja nancepin tuh batu nisan, terus dia mau nunggu mungkin beberapa bulan atau mungkin setahun gitu, agar tuh batu nisan bisa rontok dulu, bisa berlumut dulu, baru mereka bikin propagandanya. Tapi sayangnya keburu ketahuan. Tidak lama kemudian ditemukan juga nih ada makam palsu yang berada sama di wilayah Kalimantan Selatan lagi, tepatnya di kawasan Harung, Kelurahan Pembataan. Nun sewu Mas Sam, ini saya mau tanya tentang perihal makam yang ada di sini. Sejarah ini ku pripun Mas Sam niku? Makam Bencarung niku sejarah niku nggih. Nek asline daerah mriki nggih Mbah Jurang Bencarung. Asli makam mriku niku nek asli daerah mriki lah. Kenale Mbah Jurang. Niku termasuk napa niku sesepuh atau tuang babat di daerah sini napa pripun niku? Aslinya Mbah Bencarung niku nggih napa tiyang pendatang. Sanes tiang mriki terus mbiyen niku jadi pendatang ya. Datu Andesit, dan ini menunjukkan nisan Tegal era Mataram.
Jadi kalau Mas Adit kemarin bilang nisan Tegal era Mataram tuh seperti ini ya. Nah, di sini ada pelungkurnya gini ya, pelengker-pelengker seperti ini. Kemudian di sini terdapat bulatan ini namanya Purnama Sidi Condro ya, bulatan Condro. Itu adalah beliau ini selain sebagai ulama, yaitu sebagai umaroh atau pemimpin umat ya, dan beliau itu secara tidak langsung juga menyebarkan agama Islam di daerah sini, disebut dengan Kiai Pagongan. Dan ini catatannya lengkap ya, dari Serat Pararaton dan dari Nederland, yaitu Leiden University, ada semua ya catatan-catatan ini. Jadi ini saya tanya kepada orang-orang yang pernah tinggal di sekitar juga, memang tidak ada. Belum lama ini juga ada ustadz dari sekitar situ yang kontak saya, kontaknya bareng dengan adiknya Ustadz Uje, Ustadz Aswan Faisal. Bilang juga memang tidak ada namanya Mbah Priok di situ. Saya bicara dengan Haji Ridwan Saidi, pakar sejarah, tidak ada nama Mbah Priok. Nama Priok itu adalah nama yang sudah ada sejak abad kedua. Nah, kita hanya menyampaikan itu sebagai nasihat atau masukan. Kalau dianggap sebagai bahan diskusi, ya tentu mudah-mudahan itu bisa didiskusikan. Tapi tidak boleh di-framing bahwa ini kebencian dengan Habib. Tidak ada. Tidak ada yang benci dengan dzurriyyah Rasul. Mencintai dzurriyyah Rasul itu wajib. Masalah kita adalah masalah apa benar di situ ada kuburan dzurriyyah Rasul. Satu. Yang kedua, apa betul yang namanya Al-Arifillah, Al-Haddad, Asy'ari, Syafi'i, Sunni. Itu namanya udah lucu juga. Apa benar tumbuk-tumbuk dia? Apa benar juga seorang penyebar Islam di Jakarta? Orang Betawi akan tersinggung kalau diungkap, karena apa? Di Jakarta Islam sudah kuat sejak dulu, sebelumnya ada siapa namanya Guru Marzuki, ada Guru Junaid dan lain sebagainya lah. Dan itu tahunnya pun salah, tahunnya salah. Jadi ayolah diskusi. Tapi kalau panjenengan masih juga mau ngeyel di situ, masih kekeh juga, ya monggo ziarah, tapi menurut kami memang sudah tidak ada kuburannya di situ. Ya bagi saya sama saja dengan ziarah ke Tanah Abang lah. Mbah Abdul Malik Dung Parok di Banyumas Purwokerto. Beliau ini adalah salah satu gurunya Habib Lutfi bin Yahya. Sekarang dibalawikan. Gimana ceritanya ya? Jadi gini, menurut konten YouTube dari KB Nusantara, ada yang bertanya, di dalam berwasilah untuk hidayah Fatihah kepada Mbah Malik, ternyata itu nasabnya sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Sehingga hal ini dipertanyakan kepada KB Nusantara, dan KB Nusantara telah mengkonfirmasi dari pihak keluarga. Siapakah sih sebetulnya Mbah Malik ini? Apakah memang benar Mbah Malik itu adalah masih klan Balawi? Karena setahu kita dari zaman dulu, Mbah Malik itu adalah terah dari Keraton Ngayogyakarta, keturunan dari Pangeran Diponegoro. Saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Ini belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib, ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, harus terima sertifikat. Terus kalau dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa Pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau dihabibkan. Nggak, dia nggak bilang marga apa. Dia bilang Anda tuh Habib. Adalah arsip dari Jogja, ya, jilid 1 dan jilid 2, ya. Ini adalah rampasan Inggris dari Gedung Pecarikan, ya, dan juga ada babat dari Panular, ya, Inggris di Jawa, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya satu babat yang ditulis oleh saksi mata dari apa yang terjadi
dan sejenis babat bedah hingga Yogyakarta. Ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya, dan kita punya segudang sumber. Ya. Jadi seumpamanya Bintaha betul-betul menyamar seperti Sumadiningrat, kita mohon melihat sumber. Ya. Kalau sumber bisa menyaingi babat bedah hingga Yogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegara kedua, saksi mata dari Penghulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu sebab saya merasa bahwa keluarga bin Yahya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Sharif Bustaman bin Yahya bin Awal. Ya. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari Bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumadiningrat, dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan. Saya tidak terima. Begitu juga seluruh rakyat Pasuruan, Jawa Timur dan Indonesia, jangan sampai mau dirubah nama Pak Sagiman, Pak Sakera ini menjadi Umar Bawazir, dan jangan dipercaya. Setiap kali ada karangan buku dari mereka, jangan mudah untuk dipercaya. Teliti dulu sejarah keasliannya. Saya sudah meneliti Pak Sakera, Pak Sagiman ini di tempat kelahirannya di Rembang, di Kelurahan Tampung, Kecamatan Rembang, sebelah tenggaranya Bangil, atau sebelah selatannya Kecamatan Bangil, Pasuruan. Keluarganya beliau, Pak Sagiman, Pak Sakera, masih ada di sana. Masih ada sampai sekarang. Dan bahkan tempat ditangkapnya Pak Sakera itu sampai sekarang masih ada lubang sebelahnya, itu namanya Gang Sakera namanya. Sampai sekarang masih ada Gang Sakera itu. Kenapa? Dari ulama-ulama Hadramaut pada waktu itu, ketika gencar-gencarnya di tanah Arab, di bumi Hijaz, Wahabi merajalela kuburan Nabi Muhammad ingin dibongkar, kenapa mereka diam? Di tahun 1923 ada pergelutan ulama Nusantara sampai melawan bangsa Arab Kut-Kut di Madinah, dipimpin oleh Abu Yamamah Armin. Kemana? Kemana mereka? Gak ada. Sampai di Nusantara dipimpin oleh Ki Haji Wahab Hasbullah, Komite Hijaz. Kemana mereka? Kersian, Wetan, alun-alun Bangil, Pasuruan, bukan. Tetapi Syarifah Khadijah yang lain yang berada di daerah Rungkut Tengah, Surabaya. Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya. Jadi Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya. Jadi marga bin Yahya. Di mana-mana ada bin Yahya. Di Jawa Tengah bin Yahya, di Jawa Barat bin Yahya, di Jawa Timur bin Yahya, dan di tempat ini juga bin Yahya. Apakah ini benar sesuai dengan nama yang dikholi setiap tahun sekali? Pertama kali dikholi tanggal 20 Februari tahun 2017 yang lalu. Apakah benar itu? Saya kembalikan semua kepada Allah yang Maha Benar. Saya yang selalu salah dan hina, bodoh, ceroboh ini mengatakan, menyampaikan, meluruskan bahwa tidak benar. Tidak benar. Ini makam seorang Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Karena sebelumnya tidak dikenal sebagai Syarifah Khadijah binti Ahmad bin Yahya. Baru pada tahun 2017 yang lalu, atas penemuan dari tim-timnya Habib Lutfi bin Yahya dari kalangan sarjana kuburan yang menemukan makam ini. Lalu ditahqiqlah manuskrip yang ada dalam informasi makam ini menjadi sesuai
yang dikehendaki oleh Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Ini juga terkenal dengan nama Mbah Nyai Syarifah Minggu karena memang sejarahnya dulu ditemukan oleh tim dari Habib Lutfi bin Yahya pada hari Minggu, akhirnya dinamakan Nyai Minggu. Kenapa umat Islam mengenal nama Minggu? Kalau Mbah Nyai Ahad, Mbah Nyai Syarifah Ahad juga, ya kembali kepada yang membuat nama, tergantung menurut kitab itu pentahkiknya, penyalinnya. Ini bukan negara mbah moyangmu, ini negara untuk seluruh bangsa Indonesia. Mereka berhak merdeka. Jangan ada lagi penjajahan model baru seperti ini, karena bisa jadi ini merupakan warisan para kolonial dulu, yang mana kolonial menjadikan sekelompok orang atau beberapa orang yang mengaku keturunan Rasul tapi ternyata sebagai alat untuk kolonial Belanda. Untuk apa? Untuk memberangus keturunan Ahlul Bait Nabi yang menjadi pejuang melawan para penjajah tersebut. Tapi kan masalah yang seperti ini kan nggak berhenti. Muncul di antara klan Ba'alwi yang mirip-mirip seperti keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang mengaku dirinya sebagai anak cucunya Rasulullah, mengagung-agungkan di atas kewajaran. Bahkan juga cerita-cerita yang sifatnya halusinasi juga diceritakan bahwa ada seperti inilah mbahnya dia bisa bertemu dengan Allah sehari 70 kali lah, ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam lah. Ini mirip-mirip, doktrinnya juga mirip-mirip. Artinya saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu datuknya Ba'alwi, tetapi ini sikap dan sifatnya mirip, dan kasus seperti ini mirip, dan ini terjadi tidak berhenti. Padahal itu sudah yang namanya kitab-kitabnya sudah dibakar, tapi nggak berhenti tuh masalah ini. Kebatilan ini nggak berhenti. Yang penting kebatilan ini bukan untuk dihentikan. Yang mampu menghentikan kebatilan dan maksiat hanya Allah. Tetapi kita ini memberikan modal kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, karena yang banyak jadi korban itu orang NU, orang-orang yang muhibbin kepada Dzurriyyatur Rasul itu kan orang-orang NU, tapi kan jadi korban mereka didoktrin dengan doktrin ajaran yang tidak benar. Sebagian daripada oknum-oknum habaib ini kadang-kadang mendoktrin masyarakat nggak benar. Harus menghormati mereka. Jadi sehingga orang-orang yang mengikuti mereka, para muhibbinnya itu, kalau ada kiai yang dianggap bukan cucunya Rasulullah, tidak dihormati. Apalagi doktrin daripada habaib atau oknum habaib itu seperti itu. Bagaimana cara kasarnya dia bicara, menyebut nama kiai hanya namanya saja. Itu doktrinnya mereka. Panggil namanya aja, sehingga manggilnya ketika habaibnya itu, oknum habaibnya manggil si, maka muhibbinnya manggilnya si semua. Manggil Kiai Imad si Imad, manggil Buya Said Akil si Said, manggil Buya Ma'ruf Amit si Ma'ruf. Apakah mau dibiarkan? Ini harus dihentikan. Dihentikannya bagaimana? Diselesaikan, bukan menghentikan mereka, diselesaikan. Kalau urusan mereka, orang-orang semacam mereka itu akan terus ada. Tapi minimal kita itu sebagai warga NU, sebagai pengurus NU dan ulama-ulama NU harus bisa memberikan pencerahan, pencerdasan terhadap rakyat dan masyarakat Nahdlatul Ulama. Begini loh yang namanya habaib, begini loh nasabnya, begini loh ceritanya. Dan dulu juga ada semacam habaib, semacam Ba'alwi, begini loh cara menghadapinya. Jadi panduannya ada supaya masyarakat tuh bisa bersikap secara benar sesuai dengan rel-rel agama. Ini bukan masalah benci kepada Habib atau tidak, tidak. Berarti kita itu memecah belah umat. Loh, ini bukan at-tafriq bainal mu'minin, bukan memecah belah orang beriman, tapi at-tafriq bainal haqqi wal batil. Ini memilah-milah antara yang hak dan batil. Kebatilan dan hak harus dipilah, dan masyarakat harus diajari, beri petunjuk. Ini loh, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Bukan menghentikan. Kalau masalah menghentikan nggak akan berhenti.
mau berhenti atau tidak itu satu adalah urusan Allah, nomor dua urusan mereka mau berhenti atau tidak. Saya itu menjadi saksi itu kapan? Saya menjadi saksi itu ketika Habib Lutfi itu mengasegafkan Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, jangan di-share kemana-mana. Tadi saya mengatakan Habib Lutfi itu mengasegafkan Syekhona Khalil Bangkalan, saya saksinya. Saya tidak perlu menuntut beliau. Karena apa? Karena beliau mengatakan itu di depan keturunan Syekhona Khalil. Dan itu diprotes. Anda kan tidak tahu, itu kejadiannya di Bangkalan. Bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau Habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa Habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Allah 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Abah Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, persatuan orang, dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Saya bilang, nah ini udah isengnya Abah Lutfi lagi ini. Mau tenang-tenang dikasih kerjaan yang lumayan. Nggak pakai modal, nggak pakai gaji, suruh cari sendiri. Istri udah meremut-meremut, mas setiap hari saya jualin satu-satu. Tapi alhamdulillah ini berarti mau ada naik derajat. Alhamdulillah. Selanjutnya. Itu memang benar apa yang dikatakan Kiai Imad, bahwa secara histori Habib Ubaidillah memang tidak terdapat dalam kitab-kitab sejarah, sehingga kalau beliau bilang bahwa Habib Ubaidillah bukan tokoh historis, betul. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini, ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara, termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala, ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala. Karena apa? Mengkultuskan kuburan Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini, semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih 6.000 orang mati. Setelah itu pergi, ya, ke wilayah Hijaz, ya, itu masuk, termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para sayyid, para syarif, diburu-buru untuk dibunuh. Disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda. Dia lari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah
Surakarta. Ya, mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, ya, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi. Ya, wilayah tanah untuk para sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan. Ya, itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut kan mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Ya, Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Ya, beliau kalah, tangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para sayyid melarikan diri. Ya, itulah tahun 1810. Ya, yang mungkin saja Sayyid Husain ini dari kelompok itu yang awal-awal. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata. Ya, itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Ya, itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah. Ya, itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah Perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman. Ya, itu belakangan kalau perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Ya, jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya, karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Alif, Al-Idrus, As-Sagaf, ya, Al-Jufi atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Ya, kita temukan di wilayah Lumajang, itu makam keramat. Makam situ ini, makam Mbah Saji. Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata, makamnya Sayyid Abdul Qadir dan Sayyid Abdul Rohim mengikuti Diponegoro yang melarikan diri ternyata. Nama itu ada semua catatan itu. Jadi saya kira itu jasanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Apakah mereka itu mengucapkan kesuhun matur nuwun dan Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, oknum habaib tega-teganya, kejam dan jahatnya mengatakan Gus Dur buta mata buta hati, ini kasmu yang kurang ajar. Sampai kapan ini jadi budak mereka? Yang salah-salah juga dibela. Dan gerakan Laskar Sabilillah di sini bentuk ke semua pelosok para mujahidin mujahidat semuanya kaum Banu Wali Songo harus kembali mengambil alih tongkat kepemimpinan yang ada di Indonesia ini, bukan siapa-siapa.
Akidah kami berjuang bersama tokoh aparat desa Kubang dan 3 pilar dan seluruh didampingi oleh para alimin ulama. Kami siap untuk membongkar yang makam keramat palsu. Maka itu doakan kami semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apapun mara bahaya. Ini demi kepentingan umat agar akidah kita ke depan terselamatkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay. Aku benar di mah tukang rojak nu di mah. Ya, jadi halau. Ngomong dari kanan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alawi Yaman yang muncul sebagai pengkhianat. 3 di antaranya adalah Yosef Al-Haddad, Karim As-Sakop, dan Ishak Ibnu Smith. Ketiga orang tersebut gencar melakukan propaganda anti-Hamas dan anti-Arab, bahkan menyebarkan doktrin bahwa Palestina adalah milik Aulia Israel, mirip sekali dengan doktrin Ba'alawi Yaman yang mengklaim Indonesia sebagai milik Aulia Tarim. Inilah Yosef Al-Haddad saat berbicara di hadapan para anggota Knesset, Parlemen Israel sebagai pemegang otoritas tertinggi di negara Zionis itu. Munculnya berita ini semakin menegaskan stigma bahwa memang tak ada DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tubuh klan Ba'alawi Yaman. Justru yang ada adalah DNA pengkhianat. Mereka mengkapitalisasi agama demi tujuan duniawi dan kejayaan klan mereka. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian ungkapan terkenal Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Marilah kita buka catatan hitam sejarah klan Ba'alawi Yaman di negeri ini. Kita mulai dari sosok bernama Habib Abdurrahman Az-Zahir. Dia adalah seorang Ba'alawi Yaman yang pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai mangku bumi kerajaan Aceh yang kemudian berkhianat kepada Belanda melalui politik membeli kebaikan musuh yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Habib Abdurrahman Az-Zahir berkhianat terhadap rakyat Aceh hanya karena suap senilai 10.000 gulden upeti dari pemerintah kolonial Belanda. Setelah menikmati uang suap itu, Habib Abdurrahman Az-Zahir kemudian dikirim ke Hijaz atau Saudi Arabia saat ini. Pada tahun 1884, Christian Snokhorgronje yang saat itu tinggal di Jeddah dalam rangka mempelajari agama Islam, bertemu dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir di kantor Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah. Pertemuan yang sangat berarti bagi Snok, sebab dari Abdurrahman inilah ia mendapatkan banyak inspirasi untuk menaklukkan pribumi Hindia Belanda saat itu dengan cara menjadikan orang-orang Yaman sebagai kaki tangan Belanda. Menurut sejarawan Belanda Wim van den Dul dalam bukunya berjudul Snok, Biografi Ilmuwan, Christian Snokhorgronje menyebutkan bahwa Snokhorgronje mungkin telah mengenal Usman bin Yahya jauh sebelum ia bertugas di Hindia Belanda, tepatnya melalui Pandercis di Hijaz yang dengannya Usman bin Yahya menjalin kontak secara intensif. Ketika pemerintahan kolonial Belanda tengah memberi perhatian besar pada pertumbuhan komunitas Hadramaut di Hindia Belanda, ulama Hadrami terkemuka seperti Usman bin Yahya sangat potensial untuk menjadi pimpinan yang sedang dicari-cari oleh Snokhorgronje. Jauh sebelum menduduki jabatan resmi dalam pemerintahan Belanda, Usman bin Yahya bahkan telah memberikan sumbangsi besar bagi pemerintah kolonial dalam meredam perlawanan bangsa pribumi. Hal ini sebagaimana terungkap dalam buku berjudul Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands as Indies, A Biography of Sayyid Usman, karya sejarawan Belanda Nico J.G. Kaptein. Dalam karyanya tersebut, Kaptein mendedahkan bahwa reputasi Usman
bermula ketika dia masuk ke dalam lingkungan kekuasaan kolonial pada tahun 1885. Tulisannya, Ihwal Tarekat Sufi Naksabandiyah, berjudul An-Nasihat An-Niqo lil Mutalabisin Bitorikoh, dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menangani peristiwa Cianjur pada tahun 1885. Peristiwa bersejarah ini dikenal juga dengan nama Geger Cianjur 1885. Karya Usman yang anti Naksabandiyah ini dijadikan oleh Karl Frederick Hall, penasehat pemerintah kolonial Belanda waktu itu, sebagai dasar argumen untuk memerangi para pengikut tarekat Sufi Naksabandiyah di tanah Parahyangan, khususnya terpusat di daerah Cianjur. Niko Kaptien. Makanya dulu ini pendiri NU, Ya Hasyim Asy'ari dan juga Ya Khalil Al-Bangkalani, karena belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Keilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti, menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya Ya Khalil Al-Bangkalani, Ya Hasyim Asy'ari, dua-duanya dalam kitab Tasniful Asma, halamannya saya lupa, cari sendiri, karya Syekh Yasin Al-Faddani, seorang ulama dari Padang yang berdakwah dan punya sekolah di Mekah, dan luar biasa, karyanya luar biasa banyak. Menuliskan salah satu di antaranya Ya Hasyim Asy'ari dan Ya Khalil Al-Bangkalani, kedua-duanya selama tinggal di Mekah kurang lebih 7 tahun kalau saya nggak salah, mondar-mandir belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan kepada saudara iparnya yaitu Habib Ahmad As-Segaf, salah satu pensyarah kitab Fathul Mu'in, belajar di Masjidil Haram dan di rumah keduanya. Tuh pendiri-pendiri NU belajarnya sama Habib. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai, punya guru yang sangat alim ya, seorang kiai, Kiai Memun. Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah, karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya, Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas, tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah, yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho, sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih ngidolakan Syekh Khotib. Nah, Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau, jadi beliau namanya Muhammad saja sebenarnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh, itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin mantakallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Nggak usah kamu kasih tahu, sarannya nggak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Singkat cerita, si khotib ini nggak dikasih tahu, Syekh Muhammad tadi nggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin, dia ngomong fasih sekali, bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Makanya terus dia Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali, karena yang ke sana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia ke sana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim dulu karena sama-sama.
iso dadi rame Kudus sarang mergo ning Mekah padha ngaji Sayyid ketok iku kawitan ning Madinah Mekah ning kene iki Mekah Madinah kawitan mbae berjanji utawa bapake berjanji Ja'far al-Barzanji niku tahun 1200 ana Sayyid gede Sayyid Murtadha ngarang kitab Syarah Ihya niku sing disebut Ithafu Sadatil Muttaqin Sayyid Murtadha kagungan murid Kiai Abdul Manan kagungan murid Kiai Abdullah kagungan murid Kiai Mahfud kagungan murid Mbah Hasim Kiai Mahfud kagungan murid Mbah Hasim wabeh NU kaprahe Ahlus Sunnah wal Jamaah demi membela Pak Alawi rela jadi pengkhianat Wali Songo dan keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, rasanya sangat aneh sekali ketika Habib Bahar bin Smith mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo sudah tidak ada karena nasabnya sudah terputus. Jika ada, meskipun ada, maka itu dari jalur pihak ibu. Inilah yang dikatakan oleh Habib Bahar bin Smith. Tapi aneh, mengapa para kiai NU dan kiai pondok-pondok pesantren diam saja, seolah-olah mereka tidak mau tahu. Nggak apa-apa begitu. Walaupun toh Bahar bin Smith mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo sudah tidak ada karena nasabnya sudah terputus. Jika ada maka itu dari jalur pihak ibu. Ini kalau mengaku sebagai kiai asli Nusantara, kemudian diam saja, merasa tidak tersinggung sama sekali. Ini sangat aneh. Ada apa ini? Ada apa begitu? Tetapi mereka marah dan tidak terima ketika nasab Pak Alawi dikatakan terputus. Apakah mereka itu para kiai pengkhianat dakwah dan perjuangan Wali Songo? Inilah yang menjadi tanda tanya di dalam hati kita. Para Wali Songo itu murni dakwah di Nusantara, menyebarkan ajaran dakwah Islamiyah. Misinya menyampaikan dakwah Islamiyah, menyampaikan agama Nabi Muhammad SAW. Walaupun toh kebanyakan mereka juga dibungkus dengan perdagangan. Misinya dakwah Islamiyah, tetapi karena memang mayoritas orang di Nusantara masih beragama Hindu-Buddha, animisme, dinamisme, sehingga para da'i pertama kali yaitu yang disebut Wali Songo, mereka dakwah menyebarkan Islam tapi dibungkus dengan perdagangan. Kemudian setelah orang-orang pribumi banyak yang Islam, banyak yang Muslim, datang lagi orang-orang dari luar nih, datang ke Indonesia
Misinya sebenarnya dagang, misinya itu dagang, tapi karena face mereka seperti orang Arab, face mereka seperti orang Arab, penampilan baju mereka seperti orang Arab, sehingga mereka membungkus perdagangan itu dengan dakwah Islamiyah. Ini kan dua hal yang berbeda. Para wali songo datang ke Indonesia, misinya dakwah Islamiyah tetapi dibungkus perdagangan. Sedangkan gelombang berikutnya, mereka misinya dagang mencari uang, tapi dibungkus dengan dakwah Islamiyah. Coba kita renungkan. Satunya dakwah Islamiyah, tapi dibungkus perdagangan. Satunya misinya dagang mencari uang, tapi dibungkus dengan dakwah Islamiyah. Wali Songo itu bukan satu orang saja, tetapi namanya Wali Songo. Songo itu 9 orang. Lah dikatakan semuanya ini tidak punya keturunan laki-laki. Nah ini kan luar biasa, ini fitnah yang luar biasa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith. Semuanya dikatakan tidak punya keturunan laki-laki. Padahal kita bisa mengambil satu contoh saja dari 9 itu. Seperti Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Beliau ini memiliki beberapa anak laki-laki yang dzurriyyahnya sangat banyak sekali, lestari sampai saat ini. Lihat sajalah di Banten atau di Cirebon dan di Banten, itu kan jelas dzurriyyah daripada Sunan Gunung Jati dari jalur laki-laki. Lah di Banten ini jelas, kalau di Banten itu Sultan Hasanuddin ya kan, dari jalur laki-laki kan, putranya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Belum lagi keturunan dari Sunan Ampel. Ya, yuk. Sunan Ampel ini yang ada di Surabaya. Ada Sunan Bonang dan ada juga Sunan Derajat. Lah masa dikatakan seluruh dzurriyyah Wali Songo sudah terputus? Tetapi aneh, yang mengaku kiai merasa sebagai ulama asli Nusantara diam saja. Ini kan upaya untuk mengaburkan sejarah. Lah kok diam saja? Belum lagi nih keturunan Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Ini kan asli nih. Asli beliau adalah seorang sadah, seorang sayyid ya, dari dzurriyyah sadah Rasulullah. Keturunan banyak sekali yang laki-laki. Kemudian Sunan Giri dan yang lain-lain. Kalau keturunan atau dzurriyyah Wali Songo dikatakan sudah terputus semua, sudah nggak ada, kemudian para kiai-kiai NU, kiai-kiai pondok pesantren diam saja, terima apa adanya. Ini mikir atau enggak sih sebenarnya? Ini kan upaya untuk membolak-balikkan sejarah Nusantara. Upaya untuk mengkaburkan sejarah Nusantara. Bagaimana Islam masuk di Nusantara yang benar. Islam masuk di Nusantara tetap dibawa oleh para Wali Songo, bukan siapa-siapa. Kalau memang di Jawa Barat sebelumnya sudah ada, yaitu Syekh Datuk Kafi, Syekh Nurjati, dan Syekh Kuro Karawang. Ini juga memiliki dzurriyyah. Lah kemudian ya muncul gelombang berikutnya yang mereka mengatakan namanya Habib-Habib Habaib. Apakah mereka ini semuanya misinya dakwah? Tidak. Rata-rata mereka itu misinya dagang atau mengungsi. Ada juga yang misinya dakwah Islamiyah juga ada. Tetapi kalau misalnya mereka menafikan dzurriyyah Wali Songo, ya kita harus marah, kita harus tidak terima. Jangan dibalik. Dzurriyyah Wali Songo dinafikan, ditiadakan, diam saja. Tetapi ketika dzurriyyah Ba'alawi dikatakan terputus, marah-marah tidak terima. Ini waras atau tidak sebenarnya? Oleh sebab itulah mari kita waras bersama. Jangan sampai kisah dakwah sejarah Islam di Nusantara diputar balikkan oleh oknum-oknum tertentu yang belum tahu apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala.